연수 씨, 왜 이러세요? Hai fans, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pernahkah sahabat fans merasakan kesepian dan kesendirian di dunia ini? Jika pernah, berarti sahabat fans sama dengan tokoh dari film yang akan fans film ceritakan. Kali ini, fans film akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Hello Ghost yang rilis pada tahun 2011 dan dibintangi oleh salah satu aktor kesukaan saya. Dan mungkin juga sahabat fans, ia adalah Cha Tae-hyun. Semoga setelah menontonnya, sahabat fans akan berubah pandangannya tentang arti kesepian dan kesendirian. Tapi sebelumnya, saya ingatkan dulu bahwa ini adalah konten spoiler. Jika para fans ingin lebih merasakan keseruan dari film ini, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Tapi jika para fans sudah tidak sabar, baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan pemuda bernama Sangman yang ingin bunuh diri karena tak tahan dengan hidupnya yang selalu sendiri. Saat ingin bunuh diri dengan meminum banyak obat, terdengar panggilan telepon. Saat berpaling sebentar, air minum yang tadi ada tiba-tiba habis. Hal itu membuat Sangman memuntahkan obatnya dan mengangkat telepon. Yang ternyata itu adalah dari pemilik kos yang ingin menaikkan tarif dari kos-kosan tersebut. Kesal dengan itu, ia lalu meminum lagi obat itu dan meminumnya dengan air keran. Tapi saat kemudian, pemilik kos menemukannya dan menyelamatkannya. Gagal bunuh diri di kosan, ia lalu mencoba bunuh diri dengan melompat ke sungai. Untungnya, di sana juga ada tim SAR yang menyelamatkannya. Sangman lalu terbangun di rumah sakit. Ia lagi-lagi gagal bunuh diri. Tapi tiba-tiba, di sampingnya muncul seorang pria yang merokok. Kita panggil saja Kocang. Sangman menegurnya, tapi Kocang malah menghembuskan asap yang lebih besar. Suster kemudian datang dan menegur Sangman dan mengambil rokok dari tangannya. Sangman pun heran, kenapa tiba-tiba rokok itu ada di tangannya. Sangman kemudian dibawa ke psikiater. Perawat menganggap Sangman sakit jiwa karena sering berbicara sendiri. Di psikiater, ia menemukan seorang wanita yang menangis. Kita panggil saja Yongnam. Sangman menuduh psikiater menyekap Yongnam, padahal ia tidak melihat dan mendengar apa-apa. Lalu Sangman dibawa kembali ke ruangannya. Nah, saat malam, Sangman melihat seorang kakek tua yang sengaja meniup kertas hingga jatuh agar bisa melihat bokong si suster. Kita panggil kakek ini Munsho. Munsho kemudian berbalik melihat Sangman dan kepalanya tiba-tiba membesar. Melihat itu, Sangman kemudian lari terbirit-birit ke kamar. Nah, di kamar, 3 orang tadi tiba-tiba muncul sambil terbang. Di sini Sangman akhirnya sadar kalau mereka adalah hantu. Ketiga hantu itu bermaksud meminjam tubuh Sangman. Mendengar itu, Sangman kemudian pingsan. Pagi harinya, saat bangun, Sangman melihat anak kecil, tapi yang lain tidak melihatnya. Kita panggil saja Yupil. Dan akhirnya ada 4 hantu yang mengikuti Sangman. Singkat cerita, Sangman sudah pulang dari rumah sakit, dan 4 hantu itu terus mengikutinya. Di rumah, 4 hantu itu bergantian memakai tubuh Sangman. Mulai dari Munsho yang suka mabuk-mabukan, si Yupil yang suka makan banyak, si Kocang yang suka merokok, sampai si Yongnam yang suka curhat dengan tetangga dan suka menangis. Semua hal itu bahkan tidak pernah dilakukan oleh Sangman dan membuat kehidupan Sangman menjadi tak beraturan. Karena kesal, Sangman kemudian datang ke paranormal. Paranormal itu mengatakan kalau hantu-hantu itu tak akan pergi sebelum keinginan hantu-hantu itu dikabulkan. Ya, Sangman sangat sial. Ia tidak diizinkan mati dan dijadikan mainan oleh para hantu.
Nah, Sangman lalu menemui keempat hantu itu dan membuat perjanjian akan memenuhi keinginan mereka. Dengan syarat, setelah selesai, keempat hantu itu akan pergi. Singkat cerita, Sangman mengantar si kakek Munsho mencari kamera ke toko-toko. Tapi ternyata, tidak ada kamera yang disukai oleh si kakek. Ternyata, kamera yang diinginkan oleh si kakek Munsho ada pada seorang detektif polisi. Mereka lalu menemuinya untuk meminta kameranya. Namun si polisi itu tidak menggubrisnya karena ia tidak mengenal Sangman. Sangman dan si kakek lalu mengikutinya kemanapun. Bahkan saat si polisi sedang mengintai buronan, dan itu mengacaukan semuanya. Akibatnya, Sangman dipenjara. Nah, saat di penjara, lagi-lagi si kakek Munsho membuat ulah. Saat si polisi sedang makan-makan dengan istri dan teman-temannya, si kakek menggunakan tubuh Sangman untuk memancing polisi itu dan akan mengungkapkan nama dari selingkuhannya. Sontak si polisi bergegas menyuap dan memberikan kameranya agar Sangman alias kakek Munsho tidak membocorkan nama dari selingkuhannya. Setelah mendapat kameranya, Sangman dan si kakek Munsho menemui seseorang bernama Pansu di rumah sakit. Lalu mereka mengajak Pansu minum-minum sake di kantin. Lalu tiba-tiba datang suster menegurnya. Dan ketika Sangman berbalik, ya, suster cantik itu bernama Yunso. Mengetahui Sangman jatuh cinta pada pandangan pertama, si kakek lagi-lagi membuat ulah. 날도 좋은데 다방 가서 쌍화차 한 잔 어떻소? Dan itu membuat Sangman bertambah malu. Dan mereka pun pulang setelah memberikan kamera kepada si kakek Pansu. Nah, kini giliran si Yupil. Keinginannya adalah ingin menonton kartun di bioskop dan membeli mainan robot. Di sana, mereka tak sengaja bertemu Yunso dan seorang anak bernama Jungwon. Saat selesai menonton, Yupil yang melihat Yunso ke toilet membuat ulah. Ia menggunakan tubuh Sangman untuk meminta permen kepada Jungwon. Tapi Yunso melihatnya dan itu membuat Sangman malu. Saat mereka makan, Sangman yang dirasuki oleh Yupil makan dengan sangat lahap, bahkan menghabiskan 5 mangkok. Melihat itu, Jungwon sangat senang dan menantang Sangman untuk makan 1 mangkok mie lagi. Dan itu membuat Sangman. Yunso kemudian meminta maaf kepada Sangman. Yunso bercerita kalau Jungwon sedang dalam masa pengobatan, jadi dia tidak bisa makan banyak. Jadi dia sangat senang melihat orang yang bisa makan banyak dengan lahap. Nah, saat kembali ke rumah sakit, diperlihatkan ayah Yunso sedang kritis. Scenes pun beralih, kini giliran Ko-chan. Ia menginginkan sebuah mobil dan mereka sedang membongkar pagar tempat mobil bekas. Tapi mereka ketahuan oleh pemiliknya. Kita panggil saja Mabuk. Sangman kemudian berusaha menakut-nakuti Mabuk, tapi tidak berhasil. Mengetahui Mabuk bermasalah dengan istrinya, Sangman lalu mengajukan permohonan akan membantu Mabuk asalkan ia mendapat mobil yang diinginkannya. Keesokan harinya, Sangman dan Ko-chan mengikuti istri Mabuk yang ternyata menuju ke rumah sakit. Di sana, Sangman mengetahui bahwa istri Mabuk terkena kanker paru-paru. Tapi karena ia sedang hamil, ia tak mau menjalani perawatan dan milih menyelamatkan kandungannya. Di sana, Sangman juga mendapatkan kartu nama dari Yunso karena anak yang bernama Jungwon terus menanyakan dirinya. Nah, Sangman lalu menceritakan yang sebenarnya mengenai istri Mabuk. Tak lama, istrinya pun pulang dan 나 왜 말 안 했어? 이 사람은 치료를 해야지. 내가 사는 거보다 우리 아이가 사는 게 나을 거라고 생각했어. 우린 늙는 거지만 우리 아이는 잘하는 거니까.
Nah, Sangman dan Kocang akhirnya mendapatkan mobilnya. Dan mobil yang diinginkan Kocang bukanlah mobil mewah, tetapi sebuah mobil taksi tua. Mereka pun lalu berangkat ke pantai. Sesampainya di sana, Sangman bilang kalau baru pertama kali ke pantai. Setelah itu, Kocang lalu memaksa Sangman untuk berenang. Ya, tentu saja Sangman yang tidak tahu berenang ini menolak. Tapi apa daya, tubuhnya digunakan oleh Kocang, dan itu menjadi pengalaman baru bagi Sangman. Ya, tanpa sadar, kehadiran hantu-hantu itu membuat kehidupan Sangman yang sebelumnya menyedihkan justru berubah berwarna. Nah, saat Sangman dan Kocang sedang jalan-jalan sambil merokok, Kocang kemudian membuang rokoknya karena ia tak ingin Sangman terus-terusan merokok. Sangman yang heran kemudian bertanya, apakah Kocang meninggal karena kanker paru-paru? Tapi Kocang menjawab tidak. Ia meninggal karena kecelakaan mobil. Nah, karena rokok yang dibuang sembarangan tadi, polisi menghentikan mobil mereka. Dan ternyata Sangman tidak mempunyai SIM karena ia takut dengan mobil. Di kantor polisi, Sangman ingin merokok lagi, tapi Kocang melarangnya. Hal itu membuat ia kelihatan seperti orang gila. Karena itu, ia harus memanggil keluarganya untuk menjaminnya. Tapi karena Sangman tidak memiliki keluarga, akhirnya ia menghubungi Yunso. Sangman kemudian curhat kepada Kocang kalau ia selalu sendirian dan sangat ingin punya keluarga sendiri, seperti orang-orang lain. 이런 날이야. 외롭거든. 남들도 외롭겠지 위안하면서 살았는데 막상 이런 날이 돼 보면 다들 너무 행복해 보이는 거야. 그러면 생각을 해. 아, 나만 이 모양으로 살고 있었구나. 내 인생만 이 꼬라지인 게 맞구나. 나는 그냥 노력한 만큼 돈 벌고 좋아하는 여자 만나서 결혼하고 애새끼 한둘 낳아서 힘들어도 가족이랍시고 지지고 볶고 사는 거, 그게 꿈인데. 근데 가족이 원래 없었던 새끼한테는 그런 기회도 안 오더라. 고아라고 욕먹을까봐 진짜 열심히 살았는데. 아니 뭐 태어날 때부터 가족이 세트로 태어난 사람 있나? 하나씩 만들면 되는 거지. 사진들 보면 전부 독사진이야. 근데도 가족들이 어디 있을 거다 생각을 하면서 사진을 봐. 보이지도 않는 가족들 떠올리면서 혼자 아빠가 됐다가 엄마가 됐다가 혼자 생쇼를 해요. Tapi di sana Yunso yang datang tidak sengaja mendengarnya. Dan 민수 씨, 왜 이러세요? 외롭다 하니까 연결되긴 하는구나. ya, Yunso akhirnya mengantar Sangman pulang. Saat Yunso ingin pergi, Sangman memberikan hadiah kaset kartun dan mengantarnya ke halte bus karena mengetahui Yunso juga menyukai film kartun. Nah, saat Yunso pergi, Sangman lalu mengejar bus Yunso dan menanyakan mengapa tadi ia bersandar di dadanya. Yunso kemudian menjawab kalau sejak kecil ia suka dengan detak jantung orang lain. Mendengar itu, Sangman lalu ya, dan itu membuat Sangman bertambah dekat dengan Yunso. Singkat cerita, Sangman menanyakan keinginan hantu yang terakhir, yaitu Yongnam. Yongnam ingin membuat masakan untuk seseorang yang ia sayangi, tapi karena ia tidak mau menjawab siapa orangnya, ia lalu menyuruh Sangman untuk memakan masakannya nanti. Ia juga menyuruh Sangman mengajak Yunso. Akhirnya, mereka berdua datang ke rumah sakit. Nah, saat di rumah sakit, ayah Yunso yang dirawat di sana melihat Sangman. Ia menganggap kalau Sangman adalah kekasih Yunso. Tapi entah mengapa, Yunso membentak ayahnya dan menyuruhnya kembali ke kamarnya. Sangman kemudian menegur Yunso, kenapa ia membentak ayahnya. Tapi 상만 씨는 가져본 적 없으셔서 되게 좋을 것 같은가 본데요. 저는 싫어요. 다시는 가족 같은 거 생각도 하고 싶지 않아요. 미안한데요, 상만 씨. 남의 인생에 끼어들지 않았으면 좋겠어요.
Nah, saat malam tiba, ada seorang mengetuk pintu Sangman. Dan saat dibuka, ternyata itu adalah hantu ayah Yunso yang meminta tolong kepada Sangman untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada Yunso. Keesokan harinya, di pemakaman ayah Yunso, Sangman menyampaikan pesan dan permintaan ayah Yunso. Tapi Yunso malah menjelaskan mengapa ia sangat membenci ayahnya. Ya, karena waktu kecil, saat ibunya sakit, ayahnya tidak kunjung pulang. Dan itu menyebabkan ibunya meninggal. Singkat cerita, Sangman lalu mengabulkan permintaan terakhir dari hantu Yongnam. Mereka lalu berbelanja ke pasar, lalu memasaknya di rumah. Tapi tiba-tiba Yunso datang untuk meminta maaf tentang kejadian kemarin. Dan akhirnya mereka makan bersama. Tapi tiba-tiba Yunso menanyakan sesuatu. 저는 그냥 이런저런 모습이 있는 사람이구나 했는데 상만 씨 심장 소리 되게 건강했는데 그건 상만 씨 거 맞아요? 어릴 적엔 연수 씨가 아버지 되게 좋아했었대요. 그래도 죽기 전에 같이 있어서 다행이라고, 고맙다고. 아버님이 꼭 주고 싶은 게 있으셨다고, 늘 만나던 곳에 두셨다고. 정말 죽은 사람들이 보이는 거예요? 지금 여기도 있어요? 내가 일하는 곳에선 거의 매일 누군가가 죽어요. 근데 상만 씨는 죽은 사람들이 보이고 말을 걸 수도 있고 죽은 내 아버지도 만났다고 하고 그렇다고 생각하니까 나 너무 힘든데요. Hal itu membuat Sangman sangat terpukul. Ia lalu menyuruh para hantu itu pergi karena sudah memenuhi semua keinginan mereka. Keesokan harinya, para hantu sudah tidak ada. Sangman lalu ke toko membeli gas monoksida untuk melakukan bunuh diri lagi, sambil mengunci diri di dalam mobil. Di rumah sakit, anak kecil yang bernama Yongnam meninggal, dan hal itu membuat Yunso sangat terpukul. Ia teringat pesan ayahnya yang disampaikan Sangman dulu. Ia lalu pergi memeriksa tempat tersebut dan ternyata hadiah terakhir ayahnya ada di sana. Saat Yunso terbengong, tiba-tiba Sangman muncul dengan penampilan yang lebih fresh dan mengajak Yunso untuk makan. 점심 안 먹었으면. Saat di sana, Yunso meminta maaf dengan kejadian sebelumnya. Sangman juga mengatakan kalau ia mencoba bunuh diri lagi. Saat gas monoksida mulai menyebar, ia terus mengingat seseorang, dan orang itu adalah Yunso. Hal itu membuat Sangman tak jadi bunuh diri. Nah, saat sedang makan bersama, Yunso bertanya kenapa kimbab yang dimakannya diisi dengan seledri. Karena biasanya, kimbab itu diisi dengan bayam. Sangman lalu spontan menjawab bahwa ibunya pernah bilang kalau seledri itu bagus untuk peredaran darah. Dan tiba-tiba, 미나리가 피를 맑게 해줘서 좋아. 아. 우리 상만이는 얼마나 커야 엄마가 팔짱 끼고 장 볼 수 있을까? 상만 씨. 상만 씨. 일라도 못 줘? 꼭 쓸 때가 있단 말이야! 이게 진짜... 형이 가면 꼭 보여줄게. 응.
아버지! 이것이 세계 수준의 세만폰입니다. 와, 이거냐, 이거? 우리 내일 당장 그 가족님 가까이. 내일요? 그럼 우리 손주들 사진 찍어줘야겠다. 하루만 빌리자. 예. 내가 이거 너 죽기 전에 꼭 돌다 줄게. 너 그거 안 가져와. 아빠가 바다도 보여주고 우리 상만이 수영도 가르쳐 줄게. 이거 기름 넣는 거 깜빡했네. 사람이 충격이 심하면 기억이 사라지기도 한대요. Sesampainya di rumah, sang menalu mencari para hantu itu, yang ternyata adalah keluarganya. Tapi mereka sudah tidak ada. Tiba-tiba, 형이냐? 상만아, 울다 웃으면 똥꼬에 털 난다. 저건 두고 간다. 너 해. 형은 저런 거 유치해서 싫어. 너는 좋아하잖아, 유치한 거. 다른 애들 주지 말고 너만 가지고 놀아. 고백했냐? 여자한테 통하는 거 딴 거 없다. 진심이다. 아, 근데 우리 아들 담배 끊어라. 당신이 가르쳐 준 거잖아. 당신 아니고 아빠. 운전은 배우고 아빠가 운전도 가르쳐 줄게. 너 사고 안 나게 늘 옆에서 같이 운전해 줄게. 아들, 아빠 운전은 좀 짱인 듯? 알지? 알지? 미안해. 엄마. 나도 같이 가면 안 돼? 엄마가 미안해. 엄마가 우리 상만이 혼자 두고 먼저 가서 미안해. 엄마가 너무 미안해. 우리 상만이 혼자인 것 같아도 엄마랑 할아버지랑 아빠랑 형아랑 다 너랑 같이 있을 거야. 살아. 알았지? 그 여자애 괜찮던데 엄마가 싸준 김밥 맛있어 해? 나는 우리 아들을 내가 갈 때까지 못 알아볼까 봐 걱정했는데 고마워. 못난 엄마 알아봐줘서 고마워. 잘 커줘서.
Dan film pun berakhir dengan diperlihatkan Sangman dan Yunso kini telah menikah dan mempunyai keluarga. Dan film pun tamat. Nah para fans, itulah tadi alur cerita dari film Hello Ghost. Sebuah film yang mengajarkan bahwa di dunia ini kita tidaklah sendirian. Masih ada teman dan keluarga kita yang selalu bersama kita, yang tanpa sadar mungkin kita pernah menyakiti hati mereka. Jadi nikmatilah kebersamaan bersama mereka selagi mereka masih ada. Oke fans, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Fans Film supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Fans Film.